sahabat Sain, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya semua sehat bukan? Hello. Tahukah sahabat Sain bahwa salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bernapas? Nah, untuk membuktikannya, coba kalian ambil plastik atau balon, kemudian kalian tiup. Apa yang terjadi? Ya, balon akan mengembang. Nah, ketika dilepaskan, balon akan mengempis. Seperti itulah proses bernapas pada manusia. Banyak orang mengira atau berpikir kalau bernapas itu hanya mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Bagaimana mekanisme kerjanya? Yuk kita simak video berikut ini. Salam Sains. Halo sahabat Sains, kembali bersama saya Suratni. Sudah siap ya untuk menyimak video kali ini? Oh iya, sahabat Sains pasti sudah tahu ya bahwa mekanisme pernapasan pada manusia ada dua cara loh. Apa coba? Ya, betul sekali. Pernapasan dada dan pernapasan perut. Baik, dalam video ini kita akan mendiskusikan mengenai pengertian mekanisme pernapasan pada manusia, mendeskripsikan mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut, serta bagaimana cara kerjanya. Yang pertama, kita bahas mengenai pengertian dari mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan adalah proses yang kompleks yang bergantung pada perubahan volume rongga dada dan perubahan tekanan, baik tekanan yang berasal dari atmosfer, intrapulmonari, dan intrapleura. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai mekanisme pernapasan dada. Mekanisme pernapasan dada meliputi dua fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi, mekanisme kerjanya adalah otot interkostal berkontraksi. Ini akan menyebabkan volume rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan di dalam rongga dada lebih kecil dibanding tekanan yang ada di luar. Akibatnya, udara yang kaya oksigen akan masuk ke dalam paru-paru. Kemudian, fase ekspirasi, mekanisme kerjanya adalah otot interkostal relaksasi. Ini akan menyebabkan volume rongga dada mengecil sehingga tekanan di dalam rongga dada lebih besar dibanding tekanan yang ada di luar. Akibatnya, udara yang kaya CO2 akan keluar dari paru-paru. Nah, untuk lebih memahaminya, alangkah baiknya jika kita praktekkan bersama-sama. Coba semua berdiri. Ingat, pernapasan selalu diawali dengan menghirup udara melewati hidung. Tarik napas sambil mengangkat kedua tangan. Tahan di dada dengan posisi membusung dan perut dikempiskan. Kemudian lepaskan secara perlahan-lahan. Jadi seperti itulah teknik pernapasan dada. Yuk sekarang kita lanjutkan untuk mempelajari mekanisme pernapasan perut. Yuk kita praktekkan bersama-sama. Silahkan kalian duduk bersila. Ambil posisi yang kalian anggap paling rileks. Letakkan tangan kanan di depan perut dan tangan kiri di depan dada. Tarik napas dalam-dalam secara perlahan-lahan sampai ke perut hingga perut mengembang. Kemudian hembuskan secara perlahan-lahan. Kalian pasti akan merasakan sesuatu yang berbeda antara pernapasan dada dan pernapasan perut. Dari apa yang sudah kita pahami, bahkan kita praktekkan bersama-sama, apa ya perbedaan dari mekanisme pernapasan dada dan mekanisme pernapasan perut? Perbedaannya adalah terletak pada otot yang bekerja saat bernapas.
Pernapasan dada menggunakan otot interkostal sebagai penggerak utamanya, sedangkan pernapasan perut menggunakan otot diafragma. Jadi itulah perbedaan utamanya. Setelah kita mempelajari mekanisme pernapasan pada manusia, saatnya kita menjawab permasalahan yang sering kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah, kenapa orang bernyanyi sering menggunakan pernapasan perut? Yang kedua adalah, kenapa orang yang makan terlalu kenyang sulit untuk bernapas? Permasalahan pertama, mengapa orang yang bernyanyi menggunakan pernapasan perut? Hal ini disebabkan karena pernapasan perut bisa menghirup udara lebih banyak dan dalam dibandingkan pernapasan dada. Di samping itu, aktivitas menyanyi memang memerlukan nafas yang panjang. Selanjutnya, permasalahan kedua. Mengapa perut yang terlalu kenyang sulit untuk bernapas? Hal ini disebabkan karena ketika perut kenyang, lambung akan menekan diafragma. Sementara ketika kita sedang bernapas, diafragma mengembang. Inilah yang menyebabkan kita sulit bernapas. Setelah proses pembelajaran kali ini, adakah di antara kalian yang bisa menyimpulkannya? Baik, kesimpulannya adalah 1. Mekanisme pernapasan adalah proses yang kompleks yang bergantung pada perubahan volume rongga dada dan perubahan tekanan, baik tekanan dari atmosfer, intrapulmonari, dan intrapleural. Yang kedua yaitu ada 2 cara mekanisme pernapasan. Yang pertama, mekanisme pernapasan dada, dan yang kedua, mekanisme pernapasan perut, di mana dari pernapasan dada dan pernapasan perut sama-sama meliputi 2 fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Untuk materi berikutnya, silakan kalian pelajari mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Salam Sai. Om Santi Santi Santi.